Kita bawa aja senjata. Taruh aja di bawah dulu, kita cek peralatan. Jadi kita terima informasi tadi pagi jam 5 ada orang hutan bayi di kampung yang namanya Kuala Kurun. Jadi kurang lebih 4-5 jam dari sini. Melihat ada matahari konflik yang bisa terjadi antara satwa liar dan masyarakat. Kadang kita berhasil, kadang kita enggak. Ya, burung elang ini nggak sempat 2 jam di Kalawet udah mati. Jadi sudah 5-6 hari dipelihara masyarakat, mungkin nggak makan selama itu. Di tempat yang ramai, faktor stres di burung sangat berpengaruh, dan luka. Sepertinya ya rescue-nya datangnya terlalu lambat. Andai pun saya dikasih tahu bahwa usaha saya itu sia-sia, itu tidak apa-apa. Tetap saja besok pagi saya akan bangun dan saya akan terus melanjutkan perjuangan saya. Yang terpenting adalah pesan-pesan yang saya, teman-teman Kalawet, menyebarkan pada saat kita berjuang. Kenapa kita berjuang untuk menyelamatkan elang di sini? Kenapa kita berjuang untuk menyelamatkan uang? Karena kita percaya itu hal yang benar, hal yang mesti kita lakukan. Perjuangan ini masih panjang untuk mencapai situasi di mana manusia dan satwa liar bisa hidup berdampingan tanpa konflik. Tetapi saya dan tim Kalawet percaya bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Sebenarnya lemahnya penegakan hukum dalam bidang pelestarian satwa liar di Indonesia itu terlihat di mana-mana. Tidak hanya di pasar, tetapi di pinggir jalan besar pun di Padang, dekat laut, kita bisa melihat ratusan hingga kadang ribuan telur penyu yang Jadi sudah terlihat jelas, walaupun penyu satwa dilindungi, masih ada ratusan telur penyu yang dijual bebas di Kota Padang, dan itu sendiri menjadi ancaman berat bagi kelangsungan hidup populasi penyu di Sumatera. Yang sangat dikhawatirkan kalau kita lihat permasalahan telur penyu adalah pada saat pedagang menemukan atau orang yang jual telur penyu menemukan satu sarang, dia akan ambil keseluruhan. Jadi kelangsungan hidup penyu itu sendiri itu sangat terancam. Kalau semua telur dijual, ya generasi berikutnya akan seperti apa gitu. Dan kalau kita mau satu Jadi dengan Pak Yusuf kita coba membuat masyarakat paham bahwa wawa itu memang bukan satwa peliharaan, dan itu tugas yang gak mudah. Soalnya harus orang yang pelihara karena kadang dengan alasan sayang atau bahkan kadang pun ada transfer seolah-olah itu anak dia sendiri. Dia harus menerima argumen dari saya atau Pak Yusuf. Sebelum kembali ke alam, kolamnya tinggi 6 meter. Sebenarnya situasinya kompleks. Satwa wawa itu seperti banyak satwa lainnya merupakan satwa yang dilindungi. Jelas-jelas tidak boleh dipelihara. Itu bahkan ancamannya itu cukup lumayan berat, itu sampai 5 tahun penjara. Tetapi pada kenyataan sedemikian banyak satwa yang dipelihara. Ya, memang sebagian masyarakat masih ada yang kurang paham tentang satwa itu dilindungi. Mereka masih memelihara. Kemudian sebagian juga sudah merupakan kesadaran, bahkan diserahkan ke seksi konservasi wilayah 3 ini. Memang kalau kita melakukan pendataan,
itu ada beberapa tempat yang masih masyarakat memelihara. Dan Pak Sarmo dan istrinya sudah lihat satwanya juga. Yang pasti ibunya sangat sayang dengan satwa itu, walaupun dia belum paham bahwa cara menyayangi satwa liar bukan seperti itu. Mestinya dibiarkan di alam dan dengan kasus Jenny itu diserahin ke Kalawet. Tetapi di sisi lain, sekarang saya mengharapkan perjuangan untuk menyelamatkan dan membebaskan satwa liar bukan hal mudah. Penuh dengan rasa kecewa di setiap kegagalan. Sebut saja Auri, wawa yang tidak berhasil diselamatkan Kalawet, yang harus mati sendiri di kandang setelah anaknya diculik. Atau burung elang yang menjadi korban konflik dengan manusia yang hanya bertahan hidup beberapa jam di Kalawet. Ya, andai kita dapat pas ditangkap kemarin, saya sudah 5 hari di sini. Rasa kecewa juga muncul di setiap saat melihat masyarakat tidak ingin menyerahkan satwanya dengan alasan sayang. Tapi sebenarnya satwa tersebut ingin dijual. Sebut saja bayi beruang yang masih menderita di kandang kecil di Palangkaraya. Rasa kecewa juga muncul di setiap saat menyadari bahwa yang masih memelihara satwa yang dilindungi, yaitu orang-orang yang seharusnya menjadi contoh, seperti pejabat atau aparat penegak hukum. Tetapi dalam setiap perjuangan untuk satwa liar, ada juga kejadian-kejadian yang memberi semangat dan harapan baru. Seperti di setiap saat Kalawet berhasil menyelamatkan satwa. Sebut saja Mata, wawa buta yang sekarat yang berhasil diselamatkan di tengah perkebunan sawit. Atau bayi orangutan yang berhasil diselamatkan karena bantuan dari masyarakat Kuala Kurun di Kalimantan Tengah. Setelah setiap rescue yang berjalan lancar, saya dan teman-teman merasa bahwa kami tidak boleh berhenti berjuang untuk satwa liar. Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dan saya bahwa perjuangan ini bisa membawa perubahan. Yang terbesar adalah keberhasilan dalam melestarikan kawasan Kalawet di Supayang. Dan di saat menyadari dukungan yang begitu besar dari para pendengar Radio Kalawet. Atau semangat dari teman-teman di lapangan dan teman-teman KSDA dalam usaha penyelamatan satwa liar. Perjuangan ini masih panjang untuk mencapai situasi di mana manusia dan satwa liar bisa hidup berdampingan tanpa konflik. Tetapi saya dan tim Kalawet percaya bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Kami tidak boleh menyerah. Kami harus berjuang terus apapun yang terjadi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.